Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Selamat pagi nak, silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Bagaimana kabar tak hari ini nak? Baik Bu. Bagaimana kabarnya orang tua, sehat-sehat Ji? Iya, puji Tuhan sehat Bu. Baik, kalau boleh tahu ada yang ingin ibu bantu nak? Begini Bu, beberapa hari yang lalu orang tua saya bilang kalau kami akan pindah rumah ke luar kota karena pekerjaan orang tua saya, dan otomatis saya harus pindah kampus juga Bu. Saya bingung, saya juga takut kalau saya pindah kampus sekarang, saya butuh waktu lagi untuk beradaptasi dengan teman-teman saya dan lingkungan baru saya. Saya kurang nyaman kalau harus pindah dalam waktu dekat ini Bu. Kalau boleh tahu, apakah kamu sudah menceritakan semua ini kepada kedua orang tua kamu? Sudah Bu, tapi mereka bilang keadaannya mendesak. Orang tua saya harus mulai bekerja dalam waktu dekat ini. Apakah kamu sudah apa yang kamu inginkan ketika kamu sudah berada di lingkungan baru? Saya ingin bisa diterima oleh teman-teman baru saya dan mendapatkan dosen yang baik. Tapi saya takut jika nanti saya tidak diterima dan tidak memiliki teman. Dosen-dosennya juga Ibu takut tidak cocok. Waktu pertama kali kamu masuk di kampus ini, kamu belum mengenal teman-teman kamu kan? Tapi seiring dengan waktu kamu bisa beradaptasi. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana cara kamu bisa beradaptasi dengan lingkunganmu dahulu? Dulu saya memberanikan diri untuk berkenalan dengan teman-teman yang lain. Selain itu, saya juga aktif mengikuti organisasi di kampus agar menambah relasi pertemanan. Nah, kalau begitu, mungkin kamu bisa menerapkan hal-hal itu kembali di kampus yang baru kamu nantinya. Oh, begitu ya Bu. Ya, nah kalau ibu memberi skala 1 sampai 5, kira-kira seberapa ikhlas kamu mengikuti orang tua kamu untuk pindah? Maksudnya Bu? Jadi di skala 1 itu di mana keadaan kamu itu rendah atau tidak ikhlas untuk pindah kampus. Kemudian di skala 5 itu menunjukkan kondisi tinggi, di mana kamu benar-benar ikhlas untuk pindah kampus. Kira-kira kamu berada di skala berapa? 2 Bu. 2 maksudnya? Di skala 2 saya merasa belum cukup ikhlas, dan saya mencoba untuk berusaha menerima keputusan orang tua saya untuk pindah. Menurut kamu, di skala berapa kamu merasa cukup ikhlas untuk pindah sekolah? 4. Skala 4 itu bagaimana? Di skala 4 saya akan ikhlas untuk pindah bersama orang tua saya. Baik nak, apabila setelah proses konseling kita berakhir, kamu kembali ke rumah, lalu istirahat, kamu tertidur dan bermimpi, kamu sudah berada di lingkungan baru kamu. Kira-kira bagaimana perasaan kamu? Saya akan merasa senang karena saya mempunyai banyak teman, dosen-dosen yang ramah dengan saya, dan organisasi yang saya ikuti bagus dan menerima kehadiran saya. Kira-kira bagaimana cara kamu agar bisa mencapai di situasi itu? Saya akan mencoba untuk mencari informasi tentang sekolah dan keadaan kota yang saya akan tuju. Kalau saya merasa cocok, bisa membantu saya untuk menerima kepindahan ini. Jika kamu mengatakan bahwa kamu harus segera beradaptasi di sekolah, di kampus baru kamu. Nah, kalau demikian, apa yang kamu rencanakan ke depannya? Mungkin saya akan terpaksa harus cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, agar kondisi kesehatan mental saya didukung oleh kenyamanan lingkungan. Setahu ibu, kamu di kampus itu memiliki tipe yang gampang untuk beradaptasi atau bergaul, dan selalu aktif dalam kegiatan kampus. Nah, lalu apa yang membuat kamu merasa tertekan untuk beradaptasi di lingkungan yang baru? Soalnya itu di lingkungan baru Bu, saya takut tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan.
Saya takut itu di luar zona nyaman saya. Baik, jika kita membuat skala 1 sampai 5 lagi, kira-kira seberapa mampukah kamu untuk beradaptasi di lingkungan baru kamu nantinya? 3, Bu. Saya merasa kalau saya masih bisa untuk berkomunikasi hanya sekedar untuk membicarakan hal-hal yang perlu dibicarakan saja. Kalau begitu, lalu di skala berapa nantinya kamu bisa beradaptasi di lingkungan baru kamu? 5, Bu. Pada kondisi yang seperti itu, saya dapat beradaptasi dengan teman-teman baru saya dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus baru saya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, lebih enak mana merasa dipaksa pindah kampus oleh keadaan orang tua atau ikhlas pindah dan mengerti keadaan orang tua kamu sekarang ini? Untuk saat ini saya memang merasa dipaksa untuk pindah, Bu. Untuk saat ini kan, kemudian apakah ada kemungkinan perasaan terpaksa itu akan berubah? Pelan-pelan saya coba untuk ikhlas. Nah, lalu ketakutan kamu akan tugas-tugas dan dosen-dosen kamu di kampus baru kamu nanti bagaimana? Apakah kamu mau mencoba untuk tidak memikirkan ketakutan-ketakutan yang belum pasti itu dan tetap fokus pada persiapan tugas akhir walaupun keputusan yang ditetapkan orang tua kamu nantinya? Iya, Bu, saya akan coba dan saya tetap akan fokus. Baik, anak pintar. Nah, karena waktu kita sangat minimum dan keputusan orang tua kamu itu susah, sepertinya susah untuk berubah karena memang pekerjaan mereka yang menuntut semua ini. Nah, sepertinya kamu harus mempersiapkan diri untuk pindah dan kamu tidak perlu khawatir akan teman-teman dan lingkungan baru kamu nantinya. Karena seperti yang telah kita bicarakan tadi, kita akan coba untuk menghilangkan ketakutan-ketakutan yang belum pasti itu agar kamu tetap fokus. Kemudian ketika orang tua kamu nanti datang dan berbicara dengan saya akan coba untuk berbicara terkait dengan keputusan tersebut. Tetapi setelah kamu pulang dari sini, mungkin kamu bisa memulai mencari informasi tentang sekolah dan lingkungan baru kamu nantinya. Selain itu, kamu bisa membicarakan kekhawatiran kamu kepada kedua orang tua kamu. Baik, Bu. Baik, terima kasih karena kamu sudah mau berbagi cerita dengan Ibu, dan jangan sungkan untuk kembali membicarakan perkembangan tentang hal ini nantinya. Mungkin sekian proses konseling kita pada hari ini karena Ibu ada urusan juga. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Hati-hati. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Nak. Silakan masuk, silakan duduk. Baik, terima kasih, Bu. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Bagaimana dengan orang tua? Bagaimana keadaannya, sehat-sehat? Ya, Bu, puji Tuhan, baik juga, Bu. Baik. Kalau boleh tahu, apakah ada yang ingin Ibu bantu, Nak? Saya merasa sedikit cemas karena akhir-akhir ini saya merasa kurang termotivasi untuk belajar. Baik, Nak, saya mengerti. Kita akan coba untuk memahami penyebab dari kurangnya motivasi belajar kamu dan mencari solusi untuk meningkatkan motivasi belajar tersebut. Nah, sebelum kita memulai, apakah kamu pernah mendengar atau mengetahui tentang RIBT? Belum pernah, Bu. Nah, baik. Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan sedikit terkait dengan RIBT. Jadi, RIBT itu terapi untuk mengubah perilaku
atau mengidentifikasi dan mengubah pikiran irasional yang bisa mengurangi emosi dan perilaku kita. Kalau boleh tahu nak, bisakah kamu menceritakan permasalahan kamu secara detail? Saya merasa kesulitan memahami materi pelajaran dan merasa tidak ada gunanya mencoba lebih keras karena saya tetap saja tidak akan bisa menguasainya. Saya mendengar bahwa kamu merasa sulit untuk memahami materi pembelajaran dan berpikir bahwa usaha kamu tidak akan mengubahkan hasilnya. Nah, pikiran ini bisa sangat mempengaruhi motivasi belajar kamu. Nah, mari kita coba untuk mengidentifikasi pikiran irasional di sini. Apakah kamu merasa bahwa pikiran tersebut selalu benar? Iya, begitu Bu. Mari kita coba pertanyakan pikiran tersebut. Nah, apakah kamu pernah mengalami situasi di mana kamu merasa kesulitan pada awalnya, tetapi kemudian berhasil setelah berusaha lebih keras atau dengan bantuan orang lain atau guru? Ada beberapa kali saya berhasil setelah mendapatkan bantuan dari teman atau guru. Nah, itu salah satu contoh yang paling bagus. Nah, pikiran bahwa usaha tidak akan mengubah hasilnya ternyata tidak selalu benar. Kita bisa mengganti pikiran tersebut dengan pikiran yang lebih irasional. Misalnya, memang materi ini sulit, tetapi dengan usaha dan bantuan saya bisa memahami dan menguasainya. Bagaimana menurut kamu tentang pikiran tersebut? Ya, itu masuk akal. Saya memang perlu lebih berusaha dan mencari bantuan jika diperlukan. Nah, bagus. Karena mengganti pikiran irasional ke pikiran yang rasional adalah langkah pertama yang ada di teknik REBT. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana perasaan kamu tentang belajar jika kamu mengadopsi pikiran baru tersebut. Saya merasa lebih optimis dan mungkin lebih termotivasi untuk mencoba lagi. Nah, luar biasa nak. Sekarang mari kita buat rencana tindakan untuk meningkatkan motivasi belajar kamu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memastikan bahwa kamu tetap pada jalur ini? Mungkin saya bisa membuat jadwal belajar yang lebih teratur dan mencari bantuan dari teman atau guru ketika saya menemui kesulitan. Baik, itu rencana yang paling baik. Kita juga bisa menambahkan teknik relaksasi untuk mengurangi kecemasan yang kamu rasakan sebelum belajar. Bagaimana jika kita menetapkan tujuan mingguan untuk mengevaluasi kemajuan kamu? Baik, saya setuju dengan itu, Bu. Baik, saya senang mendengar hal tersebut. Saya akan membantu kamu dan memonitor dan menyesuaikan rencana ini seiring dengan waktu. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk melihat perkembangan kamu. Kalau boleh tahu, apakah masih ada dan ingin kamu sampaikan atau yang ingin kita diskusikan pada hari ini? Tidak ada, Bu. Itu saja sudah lebih dari cukup. Terima kasih, Bu. Baik, karena waktu proses konseling kita sudah akan berakhir dan saya senang bisa membantu dan jangan sungkan untuk kembali untuk menceritakan perkembangan terkait dengan permasalahan yang kamu hadapi. Baik, terima kasih, Bu. Baik.